Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan cryptocurrency yang ada di Indonesia. Di sini menyambung beberapa informasi yang sudah saya pernah ulas beberapa waktu yang lalu yang berkaitan dengan detik.com, yang mana menurut detik.com beberapa waktu yang lalu ya, melalui Pak Didit Nurdiatmoko ya, yang mana di situ juga sudah menjelaskan setidaknya nanti pada bulan Juni 2023 Indonesia akan memiliki bursa kripto tersendiri, dan juga ada informasi tentang alasan ya rekan-rekan, atau informasi tambahan, yaitu tentang regulasi cryptocurrency yang berkaitan dengan Bapeti dan OJK ya. Di sini akan ada semacam transisi atau peralihan ya rekan-rekan, jadi dari Bapeti ke OJK ya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan informasinya untuk yang masalah kebijakan masih di tangan Bapeti, tapi untuk operasional ada di OJK ya. Kemudian di sini dikutip melalui CNBC memberikan semacam informasi yang lebih rinci lagi tentang ada alasan yang sangat ngeri di balik transisi kripto Bapeti ke OJK ya. Nah, ini di sini dikutip tanggal 19 Januari rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga terlihat foto daripada kepala Bapeti Pak Didit Nurdiatmoko ya. Nah, dan juga di sini dalam acara Global Economic Challenge dan Development in the Post Pandemic Era ya di Jakarta pada tahun 2022 kemarin ya rekan-rekan, foto ini diambil. Kemudian di sini menurut CNBC ya, nah daripada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti ya, Pak Didit Nurdiatmoko di sini menjelaskan latar belakang perpindahan pengelolaan dan pengawasan aset kripto dan perdagangan dari Patip ke OJK. Dia mengatakan perpindahan ini agar kedua komoditas tersebut terintegrasi dengan pengelolaan keuangan ya. Ini adalah alasannya, sehingga di masa depan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakstabilan di dalam sektor keuangan. Ini kata Pak Didit di dalam pembukaan Rakernas Bapeti tahun 2023 ya, ini di auditorium Kementerian Perdagangan. Kemudian di sini beliau juga memaparkan pesatnya pertumbuhan nilai aset kripto berdampak pada nilai keuangan. Maka perpindahan yang tercantum pada Undang-Undang P2SK ini bersifat forward looking, yakni mengantisipasi risiko masa depan dan juga perlindungan konsumen atau investor ya. Jadi di sini juga bersifat melindungi daripada konsumen dan juga investor. Nah, ini sangat diperhatikan oleh Indonesia atau oleh otoritasnya ya. Kemudian di sini ada pun waktu yang diberikan untuk transisi ini selama 2 tahun ya. Menurut Pak Didit, nah di sini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan waktu selama 6 bulan ya bagi Bapeti untuk menyusun peraturan pemerintah yang mengatur masa transisi itu. Kemudian di sini Pak Didit juga menjelaskan perumusan PP akan dilakukan dengan beberapa langkah ya, yakni identifikasi regulasi, kelembagaan dan mekanisme pengalihan. Kemudian di kesempatan yang sama Mendak berharap agar kepada Pak Didit ya dan pihaknya dapat bekerja dengan keras untuk mewujudkan transisi ini serta juga pembentukan bursa kripto. Kemudian saya harap sebelum akhir tahun 2023 ya Bapeti dapat mewujudkan bursa kripto, jelasnya ya rekan-rekan dalam Rakernas ya. Nah, jadi di sini informasinya cukup menarik sekali tentang perkembangan dunia cryptocurrency yang ada di Indonesia ya, dan juga terkait dengan bursa kripto yang akan segera lahir di Indonesia, dan paling lambat di situ targetnya adalah pada bulan Juni ya menurut informasi dari detik.com kemarin rekan-rekan. Kemudian di sini hanya sebagai informasi penambahan mengapa harus ada semacam transisi dari Bapeti ke OJK ya dalam mengelolanya ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di sini intinya memang untuk Indonesia juga sedang mengalami tren ya rekan-rekan, untuk masyarakatnya sudah mulai mengenal dunia cryptocurrency dan juga banyak menggunakan, dan juga sebagai konsumen maupun investor ya. Maka dari itu pemerintah juga bersifat ya untuk mengantisipasi resiko yang ada di masa yang akan datang untuk perlindungan kepada konsumen dan investor itu sendiri ya. Jadi aturannya dibuat untuk perlindungan ya rekan-rekan, dan saya rasa di sini ya cukup seperti ini ya rekan-rekan informasinya. Jadi di sini kita juga harus ikut regulasi yang ada di Indonesia dan akan diatur oleh Indonesia itu sendiri ya, atau oleh yang badan regulatornya. Kemudian untuk masalah dunia cryptocurrency memang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Nah, memang masyarakat seluruh dunia sudah mulai paham dan sudah mulai melek dan sudah mulai menggunakan cryptocurrency itu ya. Maka tugas pemerintah hanya tinggal meregulasinya saja ya, karena di sini tidak bisa dibendung. Kemudian untuk masalah uang digital, uang rupiah, CBDC dan lain-lain ya. Nah, mungkin di sini akan ada semacam pembahasan yang lebih khusus ya, karena di sini juga akan adanya semacam pergerakan ya rekan-rekan dalam dunia digital ya.
Kemudian kalau kita lihat dalam CBDC ya, atau rupiah digital, mungkin hanya bersifat rupiah yang didigitalkan saja ya, mungkin tidak terdesentral tapi masih sentral ya, jadi masih hanya nilai rupiah yang didigitalkan ya, sama dengan dolar yang didigitalkan menjadi USDT ya, mungkin kurang lebih seperti itu saja rekan-rekan. Kemudian di sini kalau rekan-rekan ingin melihat informasi yang lebih lanjut lagi ya, dalam CNBC di sini juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi, dan cryptocurrency, yang mana di sini juga ada transaksi berjangka RI. Nah, di sini ada 22 triliun emas selalu di hati ya. Kemudian di sini juga ada semacam alasan-alasan yang lain yang berkaitan dengan Bapeti dan juga OJK ya dalam pengawasan cryptocurrency ya rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui informasi lebih jauh lagi, bisa menyimak atau membaca daripada informasi yang ada dalam CNBC di sini ya, untuk perkembangan bursa kripto yang ada di Indonesia. Kemudian di sini saya ingin sedikit mengulas tentang informasi yang saya rasa juga cukup menarik sekali untuk kita bahas ya, soal cryptocurrency. Di sini ada pesan dari bos BEI ya untuk Bapeti ya rekan-rekan. Nah, di sini ada bos BEI, Bursa Efek Indonesia, untuk Bapeti ya. Nah, jadi di sini mungkin berkaitan dengan bursa saham dan juga berkaitan dengan regulasi Bapeti yang ada di Indonesia ya rekan-rekan. Nah, di sini langsung saja kita ke informasinya. Nah, BEI atau Bursa Efek Indonesia di sini bersedia mentransfer ilmu terkait dengan pengawasan perdagangan kripto yang ada di Indonesia. Selama ini pengawasan aset digital ini berada di bawah Bapeti ya. Nah, kemudian setidaknya ini ada dua hal penting yang perlu dilakukan dalam bursa berjangka. Nah, di sini menurut daripada Direktur Utama BEI ya, Pak Iman Rahman. Kemudian di sini pertama menurut Pak Iman, nah adalah perlindungan investor atau investor proteksi ya. Jadi di sini proteksi ini bukan hanya investor saja, namun juga pelaku atau di BEI disebut sebagai immediate action. Kemudian di sini juga secara rinci Pak Iman menjelaskan immediate action adalah tindakan preventif agar segala hal yang terjadi ditangkap oleh sistem teknologi informasi dengan parameter yang terukur. Sedangkan yang kedua di sini ada special authorization, nah atau dibuatkan notaris khusus, misalnya kalau perusahaan ini terlambat menyampaikan keuangan sehingga investornya melihat secara deklatur sahamnya. Kemudian pada tahun 2021 total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai 859 triliun ya, sedangkan total nilai transaksi pada Januari sampai Agustus 2022 di sini ada 249 triliun rupiah, atau turun sekitar 5,6% ya, atau turun separuhnya ya rekan-rekan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Nah, jadi di sini informasi intinya adalah tentang adanya ya daripada BEI yang mentransfer ilmu kepada Bapeti tentang regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan aset kripto ya rekan-rekan. Nah, karena di sini untuk pergerakan daripada bursa saham dan juga bursa cryptocurrency mungkin agak sedikit ada persamaan dan perbedaannya ya. Nah, maka dari itu memang harus semacam berkolaborasi dan bersinergi ya rekan-rekan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.